Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vina Fatul Umia dari DKI 3E NIM 201221171. Di sini saya akan menyampaikan materi dari kelompok saya juga dan kelompok lain. Yang pertama adalah difabel di dalam Al-Quran. Nah, difabel di sini di dalam Al-Quran tidak dijelaskan secara gamblang, melainkan melalui kiasan-kiasan tertentu di dalam Al-Quran. Nah, dalam pluralitas atau realita keberagamaan dijelaskan bahwasanya kesempurnaan seseorang itu tidak diukur dari fisik ataupun mentalnya, akan tetapi diukur dari realita, dari kecerdasan spiritualnya. Nah, artinya di sini adalah seseorang itu mempunyai kesempurnaannya masing-masing, mempunyai keistimewaannya masing-masing. Nah, seseorang diberikan tanggung jawab itu adalah sesuai dengan kemampuannya diri sendiri, kemampuan orang tersebut. Dan manusia itu mempunyai kesempatan yang sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, dijelaskan dalam suatu hadis yang berbunyi, di hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk dan rupa kalian ataupun harta kalian, akan tetapi Allah melihat pada hati dan perbuatan kalian. Hadis riwayat Muslim nomor 6708. Dari hadis ini sudah jelas ya bahwasanya setiap manusia itu memiliki martabat yang sama, tidak ada yang beda-beda, tidak ada kasta, tidak ada perbedaan antara yang kaya dan miskin, tidak ada perbedaan antara tua dan muda dan sebagainya. Nah, Allah itu mensetarakan semuanya, dilihatnya setiap makhluk itu sama, yang membedakan adalah spiritualnya dan kecenderungannya terhadap agamanya. Selanjutnya adalah penyebab disabilitas. Nah, faktor penyebab disabilitas itu bisa disebabkan karena faktor genetik, karena penyakit kronis, dan juga ada satu persepsi yang menyatakan bahwa hukuman bagi pelaku kejahatan. Nah, di sini Islam dalam mengimplikasikannya penyebab disabilitas adalah ada beberapa poin terkait pandangan bahwa disabilitas merupakan bentuk hukuman. Nah, yang pertama adalah sekalipun banyak hadis, ada banyak hadis yang menjelaskan terkait ampunan dan toleransi terhadap penyandang disabilitas. Nah, salah satunya adalah diampuninya dosa-dosa penyandang disabilitas. Nah, di sisi lain ada keterkaitan di antara disabilitas atau penyandang dengan pelaku kejahatan itu nggak bisa diabaikan begitu. Disabilitas sebagai bentuk hukuman seharusnya dianggap sebagai bentuk kasih sayang dari Allah. Karena itu yang tadi saya sebutkan bahwasanya itu bisa menebus dosa-dosa itu. Seseorang tidak akan mengalami disabilitas akibat dari dosa yang telah dilakukannya kepada orang lain. Jadi tidak ada keterkaitannya ya antara perilaku kita yang dulu sama penyebab disabilitas. Nah, terus bagaimana sikap terhadap difabel? Di Al-Quran sendiri
ada sikap positif yang disampaikan sebagai buktinya bahwasanya adalah Al-Quran memberikan akomodasi khusus sehingga mereka dapat beribadah seperti yang lainnya dengan kemampuan yang mereka miliki. Jadi misal nih, kita beribadah dengan beribadahnya orang disabilitas itu mungkin saja berbeda karena kemampuan kita itu sebagai makhluk yang alhamdulillah diberikan kesehatan baik fisik ataupun mental, itu kita lancar, kita bisa melakukan apapun yang diajarkan. Nah, untuk penyandang disabilitas itu kan terkadang ada sesuatu kekurangan, makanya ada toleransi tertentu bagi penyandang disabilitas. Di dalam Quran surat An-Nur dijelaskan tidak ada halangan bagi orang buta, tidak pula bagi orang pincang, tidak pula bagi orang sakit. 3 bentuk disabilitas yang terdapat di ayat itu mempresentasikan semua jenis disabilitas bagi bentuk penghargaan terhadap kaum difabel. Nah, Rasulullah pun melarang atau tidak menganjurkan imam membaca surat ataupun melakukan gerakan sholat dengan cepat, karena Rasulullah mengajarkan kita untuk menghargai kaum-kaum difabel. Jadi agar kaum difabel itu dapat mengikuti gerakan sholat kita, begitu. Nah, lalu bagaimana dari kita sendiri ketika kita dihadapkan oleh kaum difabel? Yang pertama adalah kita jangan sekali-kali merendahkan mereka, karena hakikatnya kita adalah sama-sama makhluk yang diciptakan oleh Allah. Kita memberikan dukungan kepada mereka, baik dukungan moral ataupun dukungan yang menyebabkan tuh mereka bisa tumbuh semangat yang baru, terus juga lalu mereka tidak insecure seperti itu, bahwasanya semua itu sama, tidak ada yang berbeda di mata Allah. Allah saja bisa mentoleransi, bukan mentoleransi, tapi Allah saja menyamaratakan makhluknya. Masa kita sebagai makhluk malah membeda-bedakan? Kan itu tidak, itu suatu hal yang tidak baik. Nah, tema selanjutnya yang akan saya sampaikan adalah etika sosial terhadap difabel netra. Analisis semiotik Al-Quran. Tunanetra sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan berarti rusak, kurang, tidak memiliki, tidak sempurna. Sedangkan netra berarti mata. Gabungan dua kata ini berarti diartikan sebagai buta. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunanetra adalah kondisi di mana seseorang tidak dapat melihat atau buta. Dari pengertian ini dapat kita pahami bahwasanya istilah tunanetra masih menyisakan persoalan dan kesan negatif. Nah, berikut adalah beberapa eksistensi difabel netra dalam wawasan Al-Quran. Yang pertama adalah dalam Al-Quran penggunaan al-'ama dengan makna metafora lebih banyak dibanding makna hakiki. Yang kedua adalah kata al-'ama dalam Al-Quran menunjukkan konotasi negatif yang sering disematkan bagi al-'ama terbantahkan. Yang ketiga adalah kata al-'ama sebagai analogi bukan pada makna denotatifnya tapi pada makna level konotatif. Yang keempat adalah kata al-'ama dalam wawasan Al-Quran tidak hanya kata biasa tetapi menjadi konsep penting dalam membangun sebuah kritik sosial. Nah, berikut adalah karakteristik orang-orang dengan difabel netra adalah adanya ketidakmampuan dalam melihat, yang kedua tidak mampu mengenali orang pada jarak 6 meter, kerusakan pada kedua bola matanya,
sering meraba-raba atau tersandung ketika berjalan, mengalami kesulitan mengambil benda kecil di dekatnya. Bagian bola mata yang hitam berwarna keruh atau bersisik kering. Perdagangan hebat pada kedua bola mata bergoyang terus. Nah, dari poin etika sosial terhadap difabel netra ini, sebenarnya saya kurang mendapatkan materi dari penjelasan di sini, tapi saya akan menjelaskan sedikit bahwasanya ketika seseorang mengalami keterbatasan dalam penglihatannya itu, Allah itu juga memberikan toleransi terhadap orang tersebut. Sama saja halnya dengan penyandang disabilitas yang lain. Mereka juga memiliki kelebihannya masing-masing. Di antaranya adalah dijauhkannya dari dosa maksiat. Nah, ketika seseorang tidak bisa melihat, berarti Allah itu ada sisi positifnya, yaitu Allah menjauhkannya dari dosa maksiat mata. Ada suatu cerita, ada seorang penyandang disabilitas tunanetra. Beliau adalah penghafal Al-Quran atau hadis, atau hafiz. Ketika ditanya, apakah kamu ingin melihat? Jawabannya adalah tidak. Saya sudah bersyukur karena Allah menutup pandangan saya dari kemungkaran-kemungkaran yang ada di dunia ini. Dan sebagai gantinya saya diberikan mata hati oleh Allah yang menuntun saya kepada kebaikan, sehingga saya bisa berada pada titik ini ketika saya bisa menghafal kalamullah seperti itu. Nah, lalu bagaimana ketika etika sosial terhadap difabel netra? Nah, etika sosialnya adalah yang pertama, kita harus membantu mereka dalam menghadapi problematika di lingkungan sosial. Nah, seperti apa yang mereka tidak lihat, kita harus bantu melihat dengan cara kita meminjamkan pengetahuan kita terhadap dunia, bahwasanya begini loh keadaannya. Kita juga harus memberikan mereka pendidikan moral, walaupun mungkin mereka juga ingin melihat seperti kita, ingin menyerah kepada dunia. Mengapa ada ketidakadilan bagi penyandang difabel netra seperti itu? Tugas yang kita lakukan adalah harus mendukung mereka, terus menyemangati mereka. Nah, perspektif Al-Quran di sini ada teori yang digunakan dalam semantik Al-Quran yang diperkenalkan oleh Toshihiko Izutsu, yaitu melacak basic meaning, relation meaning, dan semantic field atau medan. Juga kita sebagai orang yang diberikan kelengkapan baik fisik kita tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap mereka, tidak boleh menyingkirkan atau tidak boleh kita membuli mereka, karena hakikatnya seperti yang saya sebutkan sebelumnya, kita itu adalah sama.